Oke, dua kabar yang mantap jos. Nah, kini kabar terbarunya ternyata negara kita, Indonesia telah menolak tuntutan Amerika soal mengubah sikap terkait Laut Cina Selatan dan membeli drone buatan Amerika untuk dipakai di LCS, bos. Nah loh, bagaimanakah itu? Apa sebenarnya alasan Indonesia menolak tuntutan Amerika itu menurut Mimin? Setelah ini kita kupas, bos. Kemudian yang kedua, pakar isu politik pertahanan dan keamanan Bapak Khairul Fahmi akhirnya membeberkan alasan mengapa Indonesia harus masuk ke dalam Dewan Perdamaiannya Paman Donald, bos. Dan itu bukan karena mendukung Paman Donald, tapi memang benar-benar karena Palestina. Nah, penasaran beritanya? Cus! Mari kita libas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama, jadi pada tanggal 28 Januari 2026 hari ini, media regional papan atas The Straits Times telah ngerilis artikel mantap nih, bos, dengan judul Indonesia menolak permintaan Amerika untuk membeli drone Amerika, namun menyetujui ketentuan lain dalam perundingan dagang. Nah, jadi berhubung admin belum subscribe itu media, jadi Mimin cuma bisa baca bagian atasnya aja nih, bos. Tapi untungnya ya, itu sudah merangkum keseluruhan inti artikel. Nah, di awal disebutkan bahwa Indonesia dan Amerika kini tengah memfinalisasi kesepakatan dagang besar, di mana tarif impor Amerika untuk Indonesia pangkas mantap, bos, dari 32% jadi 19%. Dan jelas, untuk negara kita ini penting sekali. Karena apa? Karena ekspor Indonesia ke Amerika bakal jadi jauh lebih kompetitif. Produk-produk andalan kita mulai dari tekstil, alas kaki, furniture, elektronik semuanya bisa ngebut masuk pasar Amerika, bos. Sebuah deal yang sangat mantap, dan untuk mendapatkan semua ini, Indonesia pun juga harus mengalah di sektor dagang, tapi dengan perhitungan matang. Nah, apa saja yang Indonesia setujui? Dikatakan bahwa Indonesia telah setuju melonggarkan pembatasan impor mobil buatan Amerika. Kemudian, Indonesia juga menghapus hambatan untuk produk teknologi dan alat kesehatan Amerika. Kemudian menambah impor bahan bakar dari Amerika, bahkan mendukung industri kendaraan listrik buatan Amerika, bos. Nah, selain itu sebenarnya ada tuntutan Amerika yang lebih nusuk, yaitu beberapa hari kemarin, mereka telah meminta Indonesia untuk mengubah sikap soal Laut Cina Selatan dan membeli drone pengawasan Amerika untuk dipakai di LCS. Dan mantapnya, negara kita Indonesia pun ternyata menolak dengan tegas dua tuntutan penting Paman Donald ini, bos. Nah, penolakan ini pun bukan gosip-gosipan Twitter ya, tapi hal ini disampaikan langsung oleh dua pejabat senior pemerintah Indonesia kepada The Straits Times, meski dengan syarat anonim, karena ngeri-ngeri sedap, bos, isu ini. Nah, lantas pertanyaannya di benak kita semua nih pastinya, mengapa Indonesia akhirnya bilang no di dua poin ini, di dua tuntutan Amerika ini? Kenapa drone bisa jadi masalah besar? Dan apa pesan sebenarnya yang terkandung pada keputusan Indonesia ini? Simak videonya sampai habis, bosku. Oke, yang pertama soal Laut Cina Selatan. Jadi, Amerika kan disebut minta Indonesia mengubah sikap kebijakannya di kawasan ini, bos. Dan jawaban tegas Indonesia adalah tidak. Karena apa? Ya, kalian tahu sendiri, karena sejak awal posisi negara kita jelas. Indonesia bukan negara pengklaim di wilayah LCS itu, bos. Kemudian juga bukan bagian konflik langsung dengan Tiongkok. Dan yang utama adalah tidak mau ditarik ke blok kekuatan manapun. Mengubah sikap di LCS ya sama aja lah dengan mengorbankan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang sudah jadi DNA diplomasi Indonesia sejak lama, bos. Kemudian yang kedua, soal Indonesia yang diminta untuk membeli drone pengawasan buatan Amerika dan dipakai di LCS. Nah, ini bukan soal alat canggih atau teknologi yang keren, bos. Tapi konteksnya, drone pengawasan itu ya jelas bakal jadi alat geopolitik. Kalau Indonesia beli dan mengoperasikan drone Amerika di sekitar LCS, apalagi ini jelas langsung permintaan dari Amerika, maka ya sudah pasti, bos, Indonesia bakal dianggap berpihak. Bahkan bisa terseret konflik besar antara Amerika dan Tiongkok. Bahkan juga berpotensi melanggar konstitusi karena menyangkut kedaulatan dan kebijakan pertahanan Indonesia. Makanya pemerintah bilang no. Enak aja lo ngajak-ngajak gue ribut di wilayah orang pula, ya kan? Nah,
Dengan penolakan ini, Indonesia pun secara langsung juga mengirim pesan keras ke dunia nih, bahwa kami terbuka kerjasama ekonomi dengan siapapun. Tapi urusan militer, kedaulatan, dan kebijakan luar negeri itu adalah garis merah. Artinya ya, Indonesia fleksibel di meja dagang, tapi tak mau main-main soal kedaulatan. Kita bisa kompromi soal tarif, tapi jangan pula ajak-ajak kita ribut dengan kawan sendiri, apalagi dengan kakak besar ya kan. Dan di dunia yang makin panas ini, kalau berita ini benar, maka sikap seperti ini pun justru bikin negara kita Indonesia semakin diperhitungkan bos. Mantap, mantap jos. Oke, lanjut yang kedua. Jadi ini admin kutip dari Antara News tertanggal 27 Januari 2026 kemarin. Seorang pengamat geopolitik dan pertahanan, Khairul Fahmi, co-founder Institute for Security and Strategic Studies, memaparkan satu hal penting. Mengapa Indonesia harus ada di Board of Peace atau BOP, Dewan Perdamaian bentukan Paman Donald. Dan pemaparan beliau pun sangat menarik nih bos. Makanya ya, admin bahas lah. Jadi ya, seperti yang kalian tahu, belakangan ini BOP diserang narasi-narasi negatif bos. Ada yang bilang ini proyek New Gaza, proyek properti global, bahkan dituduh jualan tanah Palestina. Bahkan admin pun kemarin ya berpikiran negatif bos, karena banyak yang janggal ya kan. Nah jadi berdasarkan artikel, faktanya begini bos. Saat ini Gaza itu hampir rata dengan tanah. Wilayah seluas setengah DKI Jakarta, 96% infrastrukturnya sudah hancur bos. Dan ini bukan renovasi ringan, tapi harus membangun kota dari nol. Dibutuhkan 500.000 rumah, sekolah, rumah sakit, pasar, dan semuanya. Biayanya pun bukan kaleng-kaleng, mencapai sekitar 25 miliar US dollar, yaitu sekitar 420 triliun rupiah bos. Dan kenyataan pahitnya, Palestina pun tidak punya kemampuan finansial untuk membangun semua ini. Mereka juga tidak punya akses utang internasional, dan kalau cuma mengandalkan bantuan biasa ya, pemulihan Gaza bisa makan waktu sekitar 200 tahun bos, atau sekitar 2 abad. Nah, itu bukan solidaritas namanya, tapi penundaan penderitaan. Dan disinilah Board of Peace masuk dengan skema pendanaan dan manajemen terstruktur. Jadi positifnya, pemulihan bisa dipercepat ke 5 tahun. Dan pilihannya jelas, mau slogan doang atau solusi nyata ya kan? Terus soal kenapa Palestina tidak jadi anggota BOP. Nah, ini bukan konspirasi, tapi karena status hukum internasional Palestina belum memungkinkan keanggotaan formal bos. Namun dengan catatan aspirasinya pun tetap tidak ditinggal. Dan ternyata dalam Dewan Perdamaian Paman Donald itu ada yang namanya Dr. Ali Sahat, seorang pejabat otoritas Palestina yang berperan sebagai Kepala Komite Nasional Pengelolaan Gaza. Artinya, suara Palestina pun juga ada dalam proses. Dan di sini justru karena Palestina tak bisa duduk formal, makanya Indonesia wajib hadir bos, untuk mengawal dana, menjaga arah rekonstruksi, dan memastikan New Gaza adalah rumah bagi rakyat Gaza dan bukan kota asing di tanah mereka bos. Jadi ini bukan soal politik murahan, tapi ini adalah soal hidup, atap, dan masa depan rakyat Palestina. Dan Indonesia sesuai politik luar negeri bebas aktif, jelas harus ada di medan solusi, bukan cuma di kolom komentar ya kan. Kalau Indonesia nggak masuk ya, gimana Indonesia mau ikut ngatur atau mengawal kebijakannya Paman Donald? Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih bos? Masuk atau tidak? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.